menariknya adalah apakah catatan atau penambahan norma baru yang ada di dalam dibacakan oleh, maaf, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang memang sudah sesuai dengan konteks apa mekanisme atau ketentuan yang diatur dalam kehidupan yang berdasarkan pada konstitusi dalam Undang-Undang Dasar, maka sebetulnya Mahkamah Konstitusi adalah menurut pandangan saya sih akan lebih baik ketika MK tidak menambahkan satu norma baru itu karena norma baru ini adalah norma open legal policy. Selamat malam Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saat ini saya akan membahas terkait bagaimana hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi yang baru saja hari ini diketuk palu terkait batas usia Capres dan juga Cawapres. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara dari UNER, ada Bang Muhammad Syaiful Aris, yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Aris, selamat malam, selamat bergabung. Apa kabar, Abang? Selamat malam, Mbak Nila. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih banyak Bang Aris untuk kesempatannya kemudian bisa berbincang bersama dengan saya. Langsung saja Bang, pastinya Bang Aris hari ini mengikuti jalannya sidang gugatan oleh Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan juga Cawapres. Untuk pengantar awal, Bang Aris, ini tadi di awal MK sempat menolak begitu kan, salah satu gugatan yang kemudian akhirnya di gugatan lain diterima dengan catatan adalah di bawah 40 tahun diizinkan untuk menjadi masuk dalam kontestasi Pilpres asalkan pernah menjadi kepala daerah. Untuk pengantar silahkan Bang Aris. Seperti apa dari kacamata Bang Aris? Ya, hari ini kita bisa mengikuti ya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi ya, secara live karena Mahkamah Konstitusi menayangkan itu di Hmm. media MK dan kalau kita lihat ada 11 putusan Mbak Nila yang berkaitan dengan uji material usia pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Nah salah satu yang menarik menurut saya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 garing BUU 21 2003 ini yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian. Nah, kalau kita lihat dari sisi substansinya dari isi dari putusan ini kan menyatakan mengadili ya secara singkatnya itu lengkapnya adalah syaratnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garing sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi ini adalah satu norma baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penambahan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi ini syarat berusia paling rendah atau minimal itu kemudian ditambahkan dengan syarat yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat maknanya, maka ketentuan yang putusan ini menambahkan mereka yang pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum itu kan diatur di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar ya. Itu Mhm. dia mereka yang pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu memungkinkan. Plus yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah itu bisa untuk memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mbak Nila. Hmm. Oke, ini terkait tadi gugatan nomor 90 sendiri, Bang Aris. Ini kan memang dari gugatan awal, ya ini dari PSI, kalau saya tidak salah, ini kan ditolak begitu kan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah diterima dengan catatan itu tadi, harus pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini kan juga menjadi eh, salah satu perdebatan juga di publik yang awal ditolak, yang kemudian akhirnya dilengkapi. Ini kalau dari sisi hukum sendiri, artinya seperti apa, Bang Aris? Apakah yang sebelumnya memang gugur karena sudah dilanjutkan dengan gugatan selanjutnya atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat
satu persatu ya, karena kalau dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 11 putusan ya. Nah, putusan yang diajukan oleh PSI itu yang nomor 29 ya. Nah, itu memang ditolak permohonan untuk seluruhnya ya. Nanti selengkapnya bisa dibaca argumentasi penolakannya. Hmm. Tetapi yang penting dan berakibat hukum bagi penyelenggaraan proses penyelenggaraan pemilu kita ke depan itu adalah yang putusan yang nomor 90 itu. Karena Hmm. putusan 90 ini kan menguji terhadap ketentuan yang ada di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur bahwa berusia paling rendah 40 tahun. Artinya kalau mendasarkan pada Undang-Undang 7 tahun 2017, maka syaratnya mutlak hanyalah mereka yang telah berusia 40 tahun. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini memberikan peluang bagi mereka yang belum berusia 40 tahun ya, tapi pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah untuk bisa menduduki untuk bisa memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Artinya kalau ada calon yang sudah pernah menduduki jabatan itu termasuk pernah menjadi atau sedang sebagai kepala daerah bisa memenuhi syarat itu. Artinya Hmm. beliau yang bersangkutan itu bisa dicalonkan sebagai calon calon presiden atau calon wakil presiden. Dan ini adalah penormaan baru yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu secara teori memang ini akan bisa menarik untuk didiskusikan karena pasti akan ada pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi di sistem hukum kita adalah putusan M, putusan MK itu bersifat final dan mengikat gitu. Hmm. Artinya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum itu, nah menurut saya memang nggak ada pilihan karena KPU adalah pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan harus dijalankan sebagai peraturan yang merupakan rambu-rambu dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara ini. Hmm. Gitu, Mbak Akan, Nila. ya baik, Bang Aris, akan kemudian dipergunakan begitu ya dalam kontestasi pemilu di 2024 mendatang. Dalam sidang yang kemudian dilaksanakan hari ini begitu Bang Aris, kan kalau kita melihat salah satu pertimbangannya terkait kepala daerah. Ini kan juga masih menimbulkan perdebatan juga di level mana seseorang menjadi kepala daerah yang dimaksudkan dalam putusan tersebut sehingga kemudian bisa maju untuk dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kalau dari pandangan Bara Adi sendiri seperti apa Bang? Terkait kepala daerah ini, level mana yang kemudian bisa menjadi patokan? Kalau kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan kepala daerah itu memang diatur di dalam konstitusi ya, di Hmm. pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan bahwa pengaturan kepala daerah itu ya termasuk di dalamnya adalah pemilihan untuk gubernur, itu yang disebut dengan pemilihan kepala daerah gubernur, kemudian bupati atau wali kota itu adalah termasuk bagian dari lingkup apa yang dimaksud dengan kepala daerah. Karena ya menurut undang-undang apa itu? Menurut Undang-Undang 10 Hmm. 2016 itu ya masuk di situ adalah calon gubernur, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kalau merujuk apa yang dimaksud dengan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sementara kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini memang mensyaratkan ya seorang kepala daerah tadi kalau untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur syaratnya kan paling rendah 30 tahun dan untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan calon wakil wali kota itu syaratnya umurnya adalah 25 tahun. Nah, itu kalau Hmm. memenuhi syarat itu berarti kan bisa dimaknai ya ini adalah syarat tambahan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Syarat tambahan yang juga kemudian sudah tercantum juga ya Bang Aris ya dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Bang, kalau kita menyoroti hasil dari putusan nomor 90 sekian tadi kan ada dua hakim yang kemudian concurring opinion ini apabila saya salah mohon dikoreksi Bang Aris. Ya, betul, Kemudian betul. ada pula empat hakim yang dissenting opinion begitu kan. Kalau dari sisi hukum kita melihat adanya perbedaan pendapat dari hakim. Ini yang kemudian menjadikan putusan ini final, putusan ini bulat sampai disampaikan dan diketok palu. Ini hitung-hitungannya seperti apa sebenarnya, Bang? Iya, kalau dilihat dari putusan ini kan mayoritas hakim itu apa sependapat ya dengan Hmm. eh, pandangan mayoritas. Jadi kalau kita lihat terdapat alasan yang berbeda, yaitu dua orang hakim konstitusi, kemudian terdapat empat hakim yang dissenting opinion. Jadi artinya dari 9 hakim itu kan 5 pada prinsipnya adalah setuju terhadap Hmm. adanya tambahan klausur yaitu norma baru yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, sementara yang lain 4 hakim konstitusi yang lain itu beliau ini punya pendapat dissenting opinion. Nah, dissenting opinion itu ini kalau kita lihat secara intinya bahwa mayoritas berpandangan bahwa sebetulnya pengaturan tentang syarat usia seorang capres dan wakil presiden itu adalah ranah dari pembuat undang-undang. Hmm. Nah, secara umum seharusnya itu tidak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi ya menurut pandangan para hakim yang dissenting opinion karena kalau kita lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar kita itu memang secara jelas menyatakan ya di dalam pasal 6 ayat 2 itu disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi artinya pengaturan syarat itu termasuk di dalamnya adalah syarat usia itu secara normanya kalau menurut kita melihat pada undang-undang dasar kita adalah kewenangan pembuat undang-undang. Nah, siapa pembuat undang-undang itu? Pembuat undang-undang adalah DPR bersama Presiden itu. Nah, itu Hmm. yang kemudian ini menjadi perdebatan apakah dengan menambahkan norma baru ini yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu ini adalah sesuatu hal yang menarik ya karena memang Hmm. konstitusi kita mengaturnya itu ya demikian diserahkan pada pembuat undang-undang Hmm. itu Mbak Nila. Oke, baik. Ini kan kemudian yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi begitu ya. Empat pendapat atau dissenting opinion dari hakim yang menyatakan bahwa hal ini tidak dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Kalau dari kacamata Bang Ari sendiri, apakah memang yang hari ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam ranahnya atau sedianya upaya yang seharusnya dilakukan adalah melalui DPR, Bang Aris? Iya, kalau pandangan saya ya, tapi pandangan saya ini tentu kita tetap harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya yang sudah bersifat final dan mengikat. Nah, kalau saya berpandangan bahwa sebetulnya ini adalah penentuan usia calon wakil presiden dan presiden dan wakil presiden adalah termasuk apa yang disebut dengan open legal policy atau kebijakan terbuka. Nah, karena dia kebijakan terbuka itu seyogyanya ya, itu adalah ranah dari pembuat undang-undang untuk mengaturnya. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi kan kewenangannya adalah menguji apakah suatu norma yang ada di dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, ketika norma itu tidak dijelaskan secara konkret dalam undang-undang dasar, maka sebetulnya Mahkamah Konstitusi adalah menurut pandangan saya sih akan lebih baik ketika MK tidak menambahkan satu norma baru itu karena norma baru ini adalah norma open legal policy kebijakan terbuka yang menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang gitu. Hmm. Oke, kalau dari kacamata Bang Aris artinya memang sedianya adalah ada di ranah DPR begitu ya, Bang ya. Mhm. Bang, Ya, ini betul, di ranah da- DPR dan Presiden. ya di ranah DPR dan juga Presiden. Dalam
hasil sidang atau dalam sidang gugatan tadi yang kemudian dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya ini yang bisa saya kutip, Bang Aris, adalah salah satu pernyataan dari hakimnya, yaitu Hakim Saldi Isra yang menyebut bahwa ini ada hakim yang kemudian mendorong bahwa putusan MK ini cepat dibacakan, disampaikan juga bahwa putusan ini terkesan aneh dan luar biasa, yang mana keputusan berubah dalam kurun waktu yang begitu cepat. Kalau menurut kacamata Bang Aris yang juga mengikuti jalannya sidang hari ini, seperti apa terkait statement dari Hakim Saldi ini sendiri? Nah, berkaitan dengan pandangan ya, yang dari masing-masing hakim itu kan kita bisa baca ya pandangan itu karena itu masuk dalam bagian dari putusan. Nah, itu putusannya kan bisa diakses secara terbuka, yang bisa diakses melalui websitenya Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau problem di internal tentu sebelum membacakan putusan, ini kan sesuai dengan prosedur kan Mahkamah Konstitusi melakukan rapat permusyawaratan ya secara internal yang sifatnya tertutup untuk menentukan pandangan itu. Nah, tetapi pandangan akhirnya masing-masing pendapat majelis ini, hakim Mahkamah Konstitusi itu kan diberikan, termasuk hakim yang lain adalah kebebasan untuk menentukan pandangan hukumnya, di mana di dalam pandangan itu seorang hakim bisa menentukan apabila yang bersangkutan beliau-beliau itu berbeda pandangan bisa memberikan dissenting opinion. Nah, pandangan-pandangan ini sebetulnya kan menarik untuk dilihat gitu. Nah, Hmm. bagaimana sih sebetulnya publik bisa menilai proses terhadap pembacaan putusan ini gitu. Apakah eh, perdebatannya tadi eh, menariknya adalah apakah catatan atau penambahan norma baru yang ada di dalam dibacakan oleh maaf di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang memang sudah sesuai dengan konteks apa mekanisme atau ketentuan yang diatur dalam kehidupan yang berdasarkan pada konstitusi karena memang secara teori ya yang saya Hmm. pahami bahwa ini adalah eh, kalau kita baca tadi yang sudah saya sebutkan di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar kita kan memberikan kewenangan atribusi kewenangan yang melekat sebagai sumber kewenangan itu pada yang namanya undang-undang. Nah, tetapi meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dengan pendapat mayoritas menyatakan menambahkan norma yang termasuk di dalamnya adalah tadi sedang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hmm. Sehingga dengan ditambah dengan adanya dissenting opinion dari para hakim ya, 4 orang tadi ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya di dalam internal Mahkamah Konstitusi kemungkinan ya karena sifatnya sidangnya maaf rapat permusyawaratan yang tertutup, kemungkinan waktu rapat ini sangat seru pembahasannya Hmm. karena ya akhirnya biasanya ya dalam tahapan pengambilan keputusan itu kan dilakukan usaha untuk dilakukan musyawarah mufakat gitu kan. Artinya semua hakim diarahkan kalau memungkinkan untuk memberikan satu pandangan yang sama. Tapi karena Mahkamah Konstitusi dalam memberikan suatu putusan ya eh, beliau-beliau itu kan terikat dengan waktu. Nah, karena mungkin waktu yang sudah ditentukan, maka mau tidak mau kan harus melakukan pengambilan suara dengan suara terbanyak, sehingga keluarlah putusan sebagaimana yang bisa kita akses secara terbuka. Itu Hmm. Mbak Nila. Ya, artinya memang perjalanan sidang sampai kemudian diputuskan ini, kalau dari kacamata Bang Aris sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah sesuai dengan prosedur yang memang seharusnya berlaku ya, Bang ya? Ya, secara ketentuan memang tahapan-tahapan dan prosedur itu sudah diatur ya di dalam undang-undang dan peraturan peraturan di Mahkamah Konstitusi masing-masing tahapan itu yang di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasinya dan menyampaikan bukti. Kemudian masing-masing hakim itu diberikan kesempatan untuk memberikan putusan karena Mahkamah Konstitusi ini kan sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penentu apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan
undang-undang dasar atau tidak gitu. Hmm, baik, Bang Aris, ini saya juga masih mengutip statement dari Hakim Saldi Isra yang juga dissenting opinion terkait hal ini yang merasa bahwa syarat pengalaman kepala daerah ini kemudian disangkutkan dengan salah satu kepala daerah juga, yaitu Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang mana juga dalam statementnya mengatakan bahwa secara kasat mata permohonan nomor 90 tahun 2023 ini menggunakan pengalaman sekaligus dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai acuannya. Apakah kalau dari pertimbangan hal tersebut ini hal yang wajar untuk kemudian diputuskan di bawah 40 tahun boleh asalkan merupakan kepala daerah, atau ini kalau dari kacamata Bang Aris ada kepentingan tertentu untuk kemudian membawa nama Gibran sebagai acuan untuk keputusan sidang hari ini? Ya, kalau dilihat dari proses persidangan ya, tentu eh, ini bisa ditafsirkan luas ya. Hmm, Apakah di balik itu ada kepentingan atau tidak? Tapi kalau saya lebih condong melihat dari aspek eh, apa konstitusinya ya. Kalau saya lihat dari aspek konstitusinya, menurut pandangan saya selazimnya eh, ini adalah ruang atau yang sudah saya sebutkan tadi di awal ini adalah open legal policy ya, kebijakan terbuka. Nah, kebijakan terbuka ini akan menjadi riskan ya dalam pandangan saya kalau kemudian Mahkamah Konstitusi banyak memasukkan norma-norma baru di dalamnya itu. Karena tentu ini akan menjadi satu penilaian publik dan khawatirnya ke depan ini akan menjadi satu catatan terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi karena eh, publik akan menilai apakah memang putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai-nilai tertentu atau tidak. Tapi hmm, lagi-lagi sebagai seorang warga negara yang baik karena putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang konteksnya adalah final dan mengikat, maka ini adalah satu hal yang ya pilihannya adalah memang tidak ada upaya hukum lain yang bisa ya. dilakukan. Kita sebagai warga negara ya melihat itu. Tetapi masukan saya ya sebagai seorang warga negara biasa tentu ke depan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi akan memberikan satu norma-norma yang itu termasuk dalam konteks perluasan pengaturan yang itu adalah ranah dari eh, eh, ranah dari DPR dan Presiden, tentu ini akan cukup riskan ke depannya kalau itu selalu digunakan. Hmm, oke, baik. Bang Aris, dua pertanyaan terakhir dari saya ini masih menyangkut soal bagaimana putusan yang kemudian dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, ini Pak Anwar Usman adalah dekat begitu ya dengan keluarga Presiden Jokowi, paman juga dari Gibran Rakabuming Raka, yang juga ipar dari Presiden Joko Widodo. Di awal disampaikan oleh beberapa hakim yang mana putusan awal begitu ya bisa saya sampaikan. Namun kemudian ketika Anwar Usman ini tidak bergabung dalam rapat atau dalam rapat musyawarah yang pertama, kemudian hasilnya berbeda dengan ketika memang Anwar Usman ini masuk atau terlibat dalam rapat musyawarah yang dilakukan oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, satu hal ya, sebagai seorang hakim itu pada prinsipnya hakim itu akan lebih bagus kalau merana melihat pada dua hal yang cukup signifikan ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan integritas. Hmm, Jadi hakim itu akan sangat dihormati oleh publik dan masyarakat percaya kalau hakim itu berpegang teguh pada prinsip integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hakim itu juga akan sangat luar biasa kalau selalu berpegang teguh pada prinsip imparsialitas. Jadi putusannya itu adalah satu putusan yang betul-betul independen yang didasarkan pada aspek hukum semata gitu. Sehingga orang menjadi sangat trust terhadap dunia peradilan itu. Tetapi kalau di dalamnya saya mohon maaf tidak tahu ya di dalam aspek secara teknisnya apakah tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nila itu konteksnya seperti apa. Tapi saya menekankan pada dua prinsip tadi yaitu imparsialitas dan integritas itu. hmm. Imparsialitas dan juga integritas dari hakim yang kemudian tidak
ada kepentingan tertentu begitu ya Bang Aris ya untuk kemudian Betul. menghasilkan suatu putusan yang tidak juga berkepentingan untuk publik. Bang, ini terakhir dari saya dan juga sebagai closing statement dari Bang Aris, kalau melihat hasil putusan hari ini dari kacamata Anda sebagai pakar hukum tata negara begitu ya, apakah memang hasil putusan ini murni tanpa ada kejanggalan dan juga kepentingan apapun, atau justru obrolan yang muncul di publik ini adalah semakin menguatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak murni dan perlu adanya something yang kemudian dilakukan untuk menjaga integritas dari Mahkamah Konstitusi ini? Ya, kalau saya secara konteksnya ya tidak tahu karena tidak mengikuti proses di internalnya secara langsung ya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik gitu kan. Kalau kita baca di dalam putusan yang disampaikan oleh para hakim MK tadi yang 9 itu, saya melihatnya ada beberapa hakim yang eh, waktu membacakan dissenting opinion itu terlihat kesan ada satu sesuatu yang mau diungkapkan gitu kan. Hmm. Terlihat ketika menyampaikan dissenting itu ada semangat yang luar biasa. Itu bisa kita nilai. eh, nah, mungkin ada sesuatu di balik konteks itu. Itu Mbak Nila. Hmm. Ada sesuatu di balik konteks itu, tapi sekali lagi karena tidak tahu begitu ya Bang Arise, apa yang sebenarnya terjadi di internal rapat musyawarah, sehingga yang keluar atau yang menjadi hasil keputusan adalah keputusan final yang juga sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi sebagai keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi, yang kemudian nantinya artinya ini sudah bisa berjalan untuk kemudian pemilu di 2024 mendatang, Bang Aris. Iya, kalau kita baca dari pembacaan putusan itu, Mahkamah Konstitusi tadi menyatakan bahwa ini berlaku untuk pemilu 2024 dan untuk penyelenggara Mahkamah Konstitusi menyatakan ini untuk tidak ragu menjalankan itu. Jadi Hmm. nanti secara operasional putusan Mahkamah Konstitusi ini kan setara dengan undang-undang ya, artinya tidak tinggal dijalankan nanti secara teknis, kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu itu melakukan perubahan terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat seorang presiden dan wakil presiden. Jadi nanti secara teknis KPU akan melakukan perubahan menyesuaikan dengan hasil putusan MK pada hari ini. Hmm. Baik, terima kasih banyak Bang Aris atas penjelasannya, pakar hukum tata negara dari UNER, Tribuners dalam program Tribunnews on Fokus. Sekali lagi Bang Aris, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga juga bisa menjadi jalan pembuka juga untuk memberikan keterangan pada Tribuners. Terima kasih Mbak Nila, salam semuanya, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Fokus hari ini. Nantikan lagi Tribunnews on Fokus dengan pembahasan-pembahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.